Halo, nama saya Teresa Ratu Rosalinda Anut, NIM 2203010085, kelas B Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan membahas yang pertama penggunaan tanda baca dan contoh, yang kedua kaidah dan contoh dalam bentuk dan diksi, yang ketiga kalimat-kalimat yang tidak efektif. Yang pertama penggunaan tanda baca. Pengertian tanda baca. Tanda baca merupakan tanda yang dipakai dalam sistem ejaan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi. Fungsi penggunaan tanda baca untuk menjaga keefektifan komunikasi. Pemberian tanda baca yang dapat membuat arti kalimat menjadi berbeda dengan konsep maknanya. Yang berikut jenis-jenis tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda baca yang satu ini hampir selalu bisa dijumpai dalam sebuah kalimat. Tanda titik menjadi penanda akhir dalam sebuah kalimat, namun ada juga beberapa ketentuan penggunaan tanda baca titik. Tanda titik juga bisa digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah, juga memisahkan waktu atau jangka waktu dalam daftar pustaka. Contoh, gadis cantik itu bukan kekasihku, yang diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma digunakan dalam banyak konteks dan bahasa umumnya sebagai pemisah. Menurut Oxford English Dictionary, kata ini bermula dari bahasa Yunani koma, yang faedahnya sesuatu yang dipotong atau klausa pendek. Tanda koma bisa digunakan untuk memberi tanda jeda kalimat. Membaca tanda koma yang benar yaitu dengan cara berhenti sebentar, selanjutnya bisa mengambil nafas dan meneruskan bacaan kalimat pada kalimat berikutnya. Contoh, Sinta membeli garam, gula, penyedap rasa, dan cuka di warung sebelah. Yang berikut, tanda titik dua adalah tanda baca yang dilambangkan dengan dua titik berukuran yang sama yang ditempatkan di tengah garis vertikal yang sama. Tanda titik dua dipakai pada akhir satu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dan percakapan. Contoh, percakapan ibu, jangan lupa makan. Diva, baik bu. Yang berikut tanda tanya. Penggunaan tanda tanya sesuai kaidahnya. Kaidah hanya digunakan pada akhir kalimat tanya dan digunakan untuk menandai bagian kalimat yang digunakan. Contoh, kapan ia berangkat? Sudah tahu bukan? Yang berikut tanda hubung. Dipakai untuk merangkaikan imbuhan dengan kata berikut yang dimulai dengan huruf kapital. Contoh, se-Indonesia. Yang berikut tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di kalimat majemuk. Contoh, ibu mengurus tanaman di kebun itu. Ayah sibuk bekerja di garasi mobil. Saya sendiri asik mendengarkan siaran radio. Yang ketujuh, tanda pisah. Membatasi penyisipan kata atau kalimat yang apabila tidak dibaca tidak mengubah makna. Contoh, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedelapan, tanda elipsis. Digunakan dalam kalimat yang terputus-putus. Contoh, kalau begitu, bla bla bla, ya mari kita bergerak. Yang berikut kaidah tentang bentuk dan diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, diksi merupakan pemilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan suatu gagasan agar mendapatkan hasil tertentu. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan maksud yang diinginkan. Dengan begitu, lawan bicara akan lebih mudah mengerti apa yang disampaikan. Contoh, ayam peliharaanku meninggal kemarin sore. Yang kedua, hasil daripada penjualan rumah akan digunakan untuk membuka cabang usaha yang baru. Yang ketiga, seorang perempuan ditemukan mati di dalam mobilnya. Yang keempat, ayah membeli buah tangan dari Bali untuk adik. Yang kelima, manusia adalah makhluk yang memiliki akal budi. Pada contoh yang pertama, ayam peliharaanku meninggal kemarin sore. Kata ini tidak efektif karena kata meninggal lebih merujuk pada manusia. Sedangkan
untuk menggantikan kata tersebut lebih baik digantikan dengan kata mati untuk hewan. Yang kedua, hasil daripada penjualan rumah akan digunakan untuk membuka cabang usaha yang baru. Kalimat tersebut tidak seharusnya menggunakan daripada, karena ini hanya untuk membandingkan. Seharusnya hasil penjualan rumah akan digunakan untuk membuka cabang usaha yang baru. Kemudian seorang perempuan ditemukan mati di dalam mobilnya. Kata mati dalam kalimat tersebut seharusnya diganti menggunakan kata wafat atau meninggal, karena kata mati sendiri untuk lebih ke hewan. Yang berikut, pembentukan kata. Pembentukan kata berdasarkan proses morfologi sebagai berikut. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan, contohnya ke tambah dingin, tambah an, yang menjadi kedinginan. Yang kedua, reduplikasi atau proses pengulangan adalah proses pembentukan kata dengan mengulang satuan bahasa baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contoh, berjalan menjadi berjalan-jalan. Yang ketiga, komposisi atau pemajemukan atau perpaduan adalah penggabungan dua kata atau lebih dalam membentuk kata. Contoh, mata tambah pelajaran menjadi mata pelajaran. Yang berikut, pembentukan kata berdasarkan proses non-morfologis bisa dilakukan dengan dua cara, diantaranya yang pertama, abreviasi adalah proses penanggalan satu atau beberapa bagian kata atau kombinasi kata sehingga jadilah bentuk baru. Kata lain abreviasi adalah pemendekan. Hasil proses abreviasi disebut kependekan. Contoh, DKI yang artinya daerah khusus ibu kota, DI daerah istimewa, KKN kuliah kerja nyata. Yang berikut, perubahan bentuk kata. Melalui perubahan bentuk kata dapat disebut proses pembentukan kata secara non-morfologis. Contoh, proses perubahan dari asal kata samanantara menjadi sementara. Yang berikut, kalimat tidak efektif. Contoh kalimat tidak efektif, pegawai baru dimarahi oleh atasan karena bekerja tidak serius. Kalimat tersebut tidak efektif karena menimbulkan makna ganda. Seharusnya kalimat tersebut ditulis seperti ini: pegawai itu baru saja dimarahi oleh atasan karena bekerja tidak serius. Yang berikut, dijual cepat Bemo tahun 2019, surat lengkap hidup. Kalimat ini tidak efektif karena adanya kata cepat, hidup, dan semua. Sebaiknya kata cepat, hidup, dan semua dihilangkan sehingga menjadi dijual Bemo tahun 2019, surat lengkap. Yang berikut, contoh kalimat oto ganteng. Kalimat ini tidak efektif karena kata ganteng adalah kata sifat yang merujuk pada manusia bukan benda. Kemudian kata oto adalah kata yang tidak baku. Seharusnya kalimat tersebut ditulis seperti ini, yaitu mobil keren. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.